Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, kasih setiamu telah terbukti dalam diri putramu yang telah sudi menjadi hamba sekalian orang. Kami mohon, semoga kami hidup serupa Dia dan menyembah Engkau dalam kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, biasanya pada saat menjelang pemilu atau pemilihan presiden, banyak orang yang merasa paling benar, paling baik, serta akhirnya selalu mencari kejelekan yang dilakukan oleh orang lain. Kita sebagai bangsa dan negara Indonesia baru saja selesai melakukan pemilihan umum, yang salah satunya adalah memilih calon-calon presiden. Selama masa kampanye disuguhkan kepada kita bagaimana para tim sukses dari para capres menyampaikan slogan-slogan untuk memukau orang. Tidak jarang para capres bersama tim suksesnya
menyampaikan bahkan menyerang kelompok yang lain sebagai orang yang bersalah, orang yang tidak layak untuk dipilih, dan menganggap dirinya orang yang paling pantas, paling suci, dan paling layak untuk memimpin negara ini ke depan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ternyata bahwa selalu menganggap diri yang paling hebat, paling benar, paling suci bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, misalnya saat menjelang pemilu seperti yang baru saja kita lalui, tetapi ternyata dalam hidup keagamaan pun orang bisa terjebak pada dosa kesombongan rohani, yaitu merasa diri paling benar dan suci, serta menganggap yang lain tidak benar atau bersalah atau berdosa atau najis dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kita mendapati Yesus yang mengecam orang-orang yang menganggap dirinya benar, paling saleh, paling suci, dan memandang rendah orang lain. Hal itu dikatakannya melalui sebuah perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yakni yang seorang orang Farisi dan yang seorang lagi pemungut cukai. Dua orang pertama, yaitu Farisi, cenderung memegahkan diri dan merendahkan orang lain. Sementara doa yang lain merupakan sebuah doa perendahan diri di hadapan Allah. Bagi Yesus, doa pemungut cukai itulah yang dibenarkan Allah karena kerendahan hatinya. Sementara doa orang Farisi yang menganggap dirinya suci dan menempatkan diri sebagai orang benar di hadapan Allah tidak dikabulkan atau didengar oleh Tuhan karena datang dari kesombongan rohani yang ditentang oleh Allah. Ia juga sangat mengharapkan imbalan atas hidupnya yang benar itu. Maka kesalehan keagamaan yang ia praktekkan bukanlah datang dari kedalaman iman, dan karena itu diungkapkan lewat doanya, tetapi doanya itu mengharapkan balasan dan agar ia semakin didengarkan oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di hadapan Allah kita tak layak membanggakan diri, sebab kita semua orang berdosa. Siapapun kita, tidak ada manusia yang suci. Kita yang hidup masih bebas ini tidak lebih suci daripada orang yang hidup di penjara. Bisa jadi orang yang hidup di penjara itu masih lebih baik hidupnya daripada kita yang menikmati hidup bebas ini. Satu-satunya yang mungkin membuat kita tidak masuk dalam penjara adalah karena dosa kita belum diketahui, sementara mereka yang masuk penjara karena dosanya diketahui. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sikap pemungut cukai adalah contoh sikap pentobat sejati yang merendahkan diri hadapan Tuhan dan mengakui keterbatasannya. Dalam doanya, pemungut cukai menggantungkan harapan pada belas kasihan dan cinta Allah. Dalam kerendahan itu, ia hanya mengandalkan Allah. Pemungut cukai yang malang tersebut tidak menuntut imbalan apapun dan mengandalkan belas kasih sebagai tempat perlindungannya. Doa yang diucapkannya pun sangat ringkas. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ia datang layaknya seorang pengemis di hadapan Allah
yang meminta sedekah ketika hampir mati kelaparan. Dan justru karena perendahan dirinya itulah ia dibenarkan oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah masa yang baik bagi kita sebagai orang-orang Katolik untuk memeriksa batin kita masing-masing, memeriksa diri kita, kehidupan kita sehari-hari. Sampai sejauh mana sikap hidup rohani kita di hadapan Tuhan? Apakah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh pemungut cukai? Atau justru sebaliknya, kita melakukan apa yang dipraktikkan oleh orang Farisi? Tentu sebagai orang Katolik, kita diharapkan agar contoh doa dari pemungut cukai itu adalah merupakan contoh yang patut kita tiru dan teladani dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang. Semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.